Selamat datang di era digital. Kita hidup di tengah arus digital yang terus bergerak cepat. Teknologi hadir di setiap aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Namun, bagaimana dengan dunia bimbingan dan konseling? Apa saja tantangan yang muncul saat teknologi masuk ke ruang-ruang konseling? Inilah saatnya kita membahas era digital dan tantangannya dalam dunia BK. Perkenalkan, kami adalah penyaji materi hari ini. Ada Rimba Saida, Salma Zakia Dewi, dan Putri Ajeng Juliani. Bersama-sama kami akan bahas lebih dalam mengenai tantangan dunia BK di era digital. Bagian pertama yaitu ada pengertian era digital. Nah, apa sih era digital ini? Era digital adalah masa ketika teknologi informasi dan komunikasi, terutama komputer dan internet, menjadi bagian utama dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya adalah sejarah era digital. Sejarah era digital ini yang pertama dimulai dari penemuan komputer digital awal pada tahun 1940-an. Perjalanan era digital dimulai pada tahun 1940-an ketika para ilmuwan mengembangkan komputer digital yang pertama. Salah satunya adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dibuat oleh John Mauchly dan J. Percival Eckert. Komputer ini sangat besar, bahkan ukurannya itu bisa memenuhi satu ruangan dan digunakan untuk menghitung balistik militer. Meskipun sangat sederhana juga dibandingkan komputer yang sekarang, tapi ENIAC ini menjadi tonggak awal loh lahirnya teknologi digital. Nah, yang kedua yaitu ada tesis Claude Shannon pada tahun 1937. Jadi Shannon ini pada tahun 1937 menulis tesis yang berjudul A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Nah, dalam karyanya itu, Shannon menunjukkan bahwa logika matematika atau logika Boolean bisa diterapkan pada rangkaian listrik. Itu adalah fondasi dari semua sistem digital yang kita kenal sekarang, seperti komputer, smartphone, bahkan kalkulator. Nah, Shannon juga dikenal sebagai bapak era digital. Yang ketiga yaitu ada revolusi komputer dan internet pada tahun 1970 sampai dengan 1990. Nah, lompatan besar terjadi di tahun 1970-an ketika mikroprosesor ditemukan. Teknologi ini membuat komputer menjadi jauh lebih baik dan terjangkau. Pada tahun 80-an, komputer pribadi atau disebut dengan PC mulai masuk ke rumah-rumah dan sekolah-sekolah. Pada tahun 90-an, dunia dikejutkan oleh penemuan internet. Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web yang memungkinkan kita mengakses situs web dan menjelajahi informasi dari seluruh dunia. Sejak saat itu, kehidupan manusia berubah drastis dan saling terhubung secara global. Yang terakhir ada yang keempat yaitu revolusi industri 4.0 pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Memasuki tahun 2010 ke atas nih, kita berada di era yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Ini bukan hanya tentang komputer, tapi tentang kecerdasan buatan atau AI, big data, cloud computing, Internet of Things, dan robotika. Semua sistem ini saling terhubung, otomatis, dan cerdas. Maka dalam dunia pendidikan termasuk BK, kita mulai mengenal konseling online, platform asesmen digital, dan bahkan chatbot yang bisa memberi dukungan emosional. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari era digital. Yang pertama ada segala aktivitas berbasis teknologi. Jadi ini di hampir semua aspek kehidupan kita memerlukan bantuan teknologi, mulai dari pendidikan, belanja, komunikasi, hingga layanan konseling. Yang kedua ada akses informasi yang sangat cepat. Jadi kita bisa mendapatkan internet yang sangat cepat dimanapun dan kapanpun. Lalu yang ketiga ada komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita bisa nih menggunakan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan media sosial dimanapun kita berada. Yang keempat ada data tersimpan secara digital seperti dokumen, foto, informasi pribadi. Kita bisa menyimpannya di perangkat maupun di cloud storage.
Dan yang kelima yaitu munculnya identitas digital, bahwa setiap orang kini memiliki jejak atau persona online seperti akun media sosial yang membentuk citra diri mereka di dunia maya. Selanjutnya ada tujuan dari digitalisasi atau era digital. Nah, yaitu meningkatkan efisiensi, mempermudah akses informasi, mendorong inovasi dan kolaborasi, menyediakan layanan publik yang cepat dan transparan. Oke, kita masuk ke penyebab munculnya era digital. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi komputer dan internet. Munculnya komputer pribadi dan internet memungkinkan informasi diproses dan dibagikan dengan cepat. Ini menjadi fondasi utama lahirnya era digital. Yang kedua, yaitu globalisasi dan kebutuhan komunikasi cepat. Dunia yang semakin terhubung secara global menuntut cara komunikasi yang instan dan efisien, mendorong berkembangnya platform digital. Yang ketiga, tuntutan efisiensi dalam berbagai bidang. Dalam dunia kerja, pendidikan, dan layanan publik, digitalisasi diperlukan untuk mempersingkat waktu, mengurangi biaya, dan mempercepat proses. Yang keempat, revolusi industri 4.0, yaitu era ini ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti AI, Big Data, dan IoT ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempercepat transformasi digital di segala lini. Nah, adapun dampak positif era digital yaitu akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, pembelajaran lebih fleksibel secara e-learning. Yang ketiga, dapat meningkatkan kreativitas melalui media digital. Lalu yang terakhir, munculnya profesi baru berbasis teknologi. Nah, itu adalah dampak-dampak positif dari era digital. Oke, terus dampak negatif era digital itu apa aja sih? Yang pertama, ada kecanduan gadget dan media sosial. Yang kedua, informasi hoax dan overload. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial. Dan yang terakhir, adanya cyberbullying dan kejahatan digital. Itulah dampak-dampak negatif dari era ini ya. Nah, selain hal-hal yang sudah disebutkan, ada juga nih tantangan era digital bagi guru bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu kecanduan gawai, di mana siswa sulit fokus dan sulit melepaskan gadget, serta mengganggu proses belajar dan konseling. Yang kedua, adanya cyberbullying, yaitu intimidasi online sulit terdeteksi, berdampak serius pada mental siswa. Yang ketiga, etika digital rendah, di mana sering terjadi pelanggaran sopan santun online tanpa kesadaran akibat minimnya panduan. Yang keempat, privasi data siswa. Di sini sangat beresiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi di platform digital. Yang kelima yaitu informasi berlebih, di mana banjir konten membuat siswa kewalahan memilah dan mudah stres. Yang keenam, teknologi tidak merata, di mana tidak semua siswa punya perangkat atau koneksi sehingga tidak inklusif. Yang tujuh, identitas digital palsu, di mana akun anonim menyulitkan guru memahami masalah asli siswa. Dan yang terakhir yaitu menurunnya komunikasi tatap muka. Kurangnya latihan ekspresi lisan dan bahasa tubuh dapat menghambat sesi konseling. Nah, itu adalah tantangan-tantangan bagi guru BK di era ini. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh penting di era digital, diantaranya yang pertama ada Claude Shannon atau Bapak Informasi Digital. Lalu ada Alan Turing atau pelopor komputer modern. Ada juga Tim Berners-Lee atau pencipta World Wide Web. Dan terakhir ada Steve Jobs and Bill Gates atau inovator perangkat digital. Lalu ada peluang guru BK di era digital, antara lain ada konseling online via Zoom atau Google Meet.
Ada juga form refleksi dan asesmen digital, kemudian podcast dan video edukasi, dan terakhir ada platform edukatif seperti Notion atau Google Form. Selanjutnya, saran untuk pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, gunakan teknologi untuk hal yang positif. Manfaatkan aplikasi dan platform digital untuk belajar, berkreasi, dan berkolaborasi, bukan sekedar hiburan semata. Lalu, jangan mudah membagikan data pribadi, perlakukan informasi seperti alamat, nomor telepon, atau foto sebagai rahasia. Pastikan hanya dibagikan pada pihak yang terpercaya. Lalu, batasi waktu layar. Tentukan jadwal penggunaan gadget agar keseimbangan antara dunia maya dan nyata itu tetap terjaga, mencegah kelelahan mental. Terakhir, perkuat etika digital sejak dini dengan mengajak siswa memahami sopan santun, menghargai orang lain, tidak menyebar hoaks, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, era digital membawa tantangan dan peluang bagi guru BK. Kecanggihan teknologi ini perlu diimbangi dengan literasi digital, etika, dan pendekatan yang humanis. Guru BK dituntut untuk adaptif, kreatif, dan bijak agar dapat membimbing siswa secara relevan di dunia nyata maupun digital. Itulah pembahasan kami tentang era digital dan tantangannya dalam dunia BK. Semoga materi ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya peran konselor yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.